Ya, tante sudah bicara nih dari awal. Jadi kalau ada yang ngobrol, main-main, lagi doa, lagi apapun, akan tante pisahkan. Oke? Setuju? Karena kalau semua serius, Roh Kudus pasti bergerak. Yang setuju beri tepuk tangan. Yang bilang Om Hadi 2 3. Iya, ini main-main ballpoint ini. Ya, oke, terima kasih. Ya. Duduknya menghadap kemana? Duduknya menghadap kemana? Umur berapa, Dek? Umur berapa? Kelas 2. Oke, berarti diizinkan ikut ya. Berarti dengan firman Tuhan ya. Ya, amin. Oke. Baik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan dan tidak ada yang sudah ke kamar mandi semua. Puji Tuhan. Ayo. Siapa di sini yang masih capek angkat tangannya? Ayo angkat tangan. Yang masih capek, nggak apa-apa. Tapi kita bisa kalahkan itu ya. Amin. Om Hari baru tiba sekali dan puji Tuhan tiba dengan ya luar biasa. Om Hari kira nggak sampai jam segini, Tante Vera. Tapi puji Tuhan semuanya diatur Tuhan dengan luar biasa. Om Hardi terlambat, kalian juga tidak bisa masuk kamar. Kasihan. Jadi semua Tuhan atur luar biasa. Coba kalau kan masuk dia tunggu mana Om Hardi. Jadi nggak terlalu lama ya, enggak ya. Tepat waktu, segala sesuatu yang Tuhan atur itu pasti tepat pada waktunya. Oke, kita baca tema kita. Ayo, kita baca tema kita hari ini. Itu ada di buku, ya. Ini siapa namanya berdiri? Ayo, siapa namanya? Ya saya berdiri. Tolong baca keras. Roh Kudus bimbing akal gagal. Atau gagal? Ya, baca. Saya nggak nyangka, tenang aja. Karena kamu temennya, ya ini, ya. Roh Kudus. Alah, badannya besar. Ini kecil tapi rokok dong. Roh Kudus bimbing aku agar dapat berbuah untuk kemuliaan nama. Oke, tepuk tangan. Yuk. Om Hardi di seal kali ini akan rangkum semua seal ya dari sesi-sesi yang ada dengan satu lagu. Oleh darah anak, oleh kesaksian, iblis kuasanya, oleh darah anak. Boleh minta sesama. Terima kasih. Oke. Kalian ngerti nggak oleh darah anak domba itu artinya apa? Anak-anak pasti berpikir beli domba dipotong. Loh, Om Abi akan rangkum ini, tapi harus mengerti lagu ini. Anak sekolah minggu banyak nyanyi, tapi nggak yang ngerti. Oh, kalau sudah nyanyi lagu ini, ore, domba, Allah genreng gitu. Semangat semua. Tapi ketika Om Hardi tanya, apa maksudnya anak domba? Darah anak domba maksudnya apa? Bingung. Nah, Om Hardi mau tanya, kelas berapa? Kelas 4. Ini kelihatan pinter. Kacamataan. Siapa namanya? Zokil. Kamu kelas berapa? 4. Kamu kelas berapa? 2.
kelas 4, kelas 2. Oh gede banget ini ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Namamu siapa? Zabdiel. Sabdiel. Oh baru dengar rumah dia. Gabriel. Zabdiel Ezra. Zabdiel Ezra. Oke, Zabdiel. Panggilannya apa? Zab. Zab. Oke, deal. Apa yang dimaksudkan dengan pelan-pelan ya? Apa yang dimaksudkan dengan anak darah domba? Darah anak domba. Darah anak domba. Apa maksudnya? Menghindari darah anak dombanya tumpah bisa menyebabkan kuasa iblis. Kalau anak domba apa darah anak dombanya tumpah, kuasa iblis kalah dia. Nggak apa-apa. Makanya ada akan kasih pengertian. Karena begini, ada banyak anak sekolah minggu selalu nyanyiin semangat sampai ikan-ikan. Iblis dikalahkan. Tapi waktu ditanya ya begitu. Om Hardi kalau lihat anak-anak berlari, oh salah. Dengar semua ya. Om Hardi kalau lihat anak-anak berlari, harus suka teriak, "Woi, hati-hati! Nanti jatuh! Cium tanah air, tumpah darahmu." Kalau orang yang mengerti langsung dia langsung merdeka. Tapi Om Hardi setuju. Om Hardi setuju dengan nyanyian tadi. Nah, yang dimaksudkan dengan anak, Om Hardi pengen tahu aja pengertian kalian supaya kalian Om Hardi akan kasih pengertian apa yang dimaksudkan dengan darah anak domba. Oleh darah anak domba. Namanya Angelica. Angelica. Apa itu yang dimaksudkan dengan oleh darah anak domba? Apa maksudnya? Suka nyanyi kan? Suka nyanyi lagu ini kan? Belum pernah. Oh, kalau belum pernah. Siapa yang suka nyanyi lagu ini? Gede, Siapa yang pernah? gede-gede. Oke. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Mari maaf ya. Lewat pakai sepatu ya. Nggak apa-apa ya. Tes siap. Apa yang dimaksud dengan anak darah anak domba? Nggak tahu. Kamu? Apa-apa? Oke. Saya sudah. Ini harus diluruskan karena jangan sampai cuma nyanyi semangat-semangat tapi tidak mengerti. Kalau jangan cuma semangat nyanyi, biasa kan ada semangat-semangat kok sampai loncat-loncat lagu ini. Oleh darah anak domba. Ada yang bisa terangkan anak darah anak domba? Nggak apa-apa, angkat tangannya. Banyak. Angkat tangannya. Ayo, jangan takut. Ayo. Isra. Ini yang gede-gede nih. Ya. Apa maksudnya darah anak domba? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Apa? Pelan-pelan ya. Siapa namamu? Tiffany. Hah? Tiffany. 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 Oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan darah anak domba? Darah Tuhan Yesus. Dari semua, siapa yang baru dengar kata-kata ini? Yang dimaksud dengan darah anak domba itu darah Tuhan Yesus, angkat tangannya. Yang baru dengar, angkat tangannya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Jadi baru dengar? Siapa baru dengar ya, betul? Oh.
ini menggambarkan, perhatikan, oleh darah Yesus di kayu salib. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus, amin. Untuk menghapus apa? Dosa. Oke, jadi nyanyian ini maksudnya oleh darah Tuhan Yesus dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi ketika kalian menyanyi harus mengerti oleh darah anak domba, harus mengerti ketika mengatakan oleh darah anak domba, kita sedang mengatakan siapa? Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus dan oleh kesaksian kita, maka iblis dikalahkan. Amin. Terima kasih Tiffany. Ada hadiahnya nanti, ya. Jadi baik, Tuhan, terima kasih. Oke ya, tetap perhatikan ya. Kita bermain tapi perhatikan. Kemarin nggak suka bermain ya. Waktu kita bermain, waktu kita serius. Perhatikan semuanya. Jangan sampai kalian tidak terima apa-apa keluar dari sini. Capek-capek tinggalkan rumah jauh-jauh, bayar mahal-mahal, kemudian kakak-kakak semua pembina-pembina setengah mati kerja, kalian tidak dapat apa-apa dari tempat ini. 2 tahun yang lalu, ketika anak-anak datang dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia Oma Lani yang mau dioperasi tidak dioperasi. Amin. Ada kesembuhan. Siapa yang mendoakan? Anak-anak. Ada puasa ketika kita menerima firman Tuhan dan ujung ibadah, di ujung sesi, Pak Om Artis dulu, Oma berlutut dan kami anak-anak berdoa. Ada puasa karena sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Nah, hari ini juga kita akan berbicara tentang berbuah, ya, berbicara tentang berbuah. Jadi pujian ini mengatakan untuk mengalahkan iblis. Oke. Dek. Bisa kamu bisa agak bisa aja di 2 ya. Ada salah ya. Oke, terima kasih ya. Baik, perhatikan. Sengaja Om Hari harus begini dari awal. Kalau tidak dari awal, kalian akan kehilangan apa-apa, tidak akan dapat apa-apa. Ingat, sebentar kalian akan terima firman Tuhan. Jadi, untuk mengalahkan iblis, peperangan kita melawan kuasa kegelapan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang, ulang lagi, sama-sama baca sama-sama semua ya, sama-sama semua baca. Pelan-pelan ya, 1, 2, 3. Roh Kudus, bimbing aku agar dapat berbuah namamu, ya. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Kita akan urut ini, ya. Jadi ada 2 hal untuk mengalahkan iblis, ya. Pertama dengan kuasa darah Yesus, yang kedua dengan kesaksian kita. Ini. Jadi 2 ini akan kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-8. Kita akan mulai dari benih. Sebelum kita berbuah roh, kita akan mulai dari benih dulu. Lukas pasal yang ke-8. Hati minta kelas 3 maju ke depan. Lukas pasal 8. Sudah dapat? Ayat yang ke-12.
Sebelum kita baca ayat ini, ya, sebelum ayat ini kita baca, Om Hadi akan terangkan dulu. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, bahwa ada benih yang ditabur, tetapi ada 3 macam tanah. Ada 3 macam tanah. Yang pertama, orang menabur benih, kemudian jatuh di tanah yang di pinggir jalan. Ini yang pertama. Jadi pertama tanahnya di mana? Pinggir jalan. Oke, katakan pinggir jalan. Yang kedua, ada orang menabur benih, kemudian benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Oke, yang kedua apa? Berbatu. Yang pertama di mana? Yang kedua di mana? Yang berbatu. Yang ketiga, tanah yang penuh dengan semak belukar. Jadi ada 3. Sama-sama katakan dulu. 1, tanah. Sama-sama ya. 1. Bagus. 2, tanah yang berbatu. 3, tanah yang semak belukar. Oke, sampai sini. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah tentang itu, ada orang menabur benih. Benih itu nanti kita akan dengar apa yang dimaksud benih. Dan benih itu, tetapi ada yang keempat, ada yang keempat, ada yang keempat, itu yang tidak baik. Tetapi ada yang keempat, di tanah yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3, tanah yang baik. Ulangi. 1, tanah yang baik. Yang pertama, 1, tanah yang oke. 2, bisa bayangkan? Oke. Tanah di pinggir jalan bisa tahu? Kira-kira bisa ada tumbuhan tak? Belum tumbuh ada mobil lewat. Belum tumbuh diinjak sama orang lewat. Baru mau tumbuh diinjak orang, dikira rumput. Benih ada tumbuh, ada burung. Leres dimakan burung. Itu Tuhan bilang. Ada tanah yang berbatu. Bisa tumbuh? Bisa. Tetapi tidaklah. Oke. Yang kedua, tanah yang berbatu. Yang ketiga, tanah yang bersemak belukar. Yang keempat, tanah yang baik. Itu akan berbuah. Perhatikan, itu akan berbuah 30. Wah, itu luar biasa. 60, kemudian 100 kali lipat. Wah, kalian mau yang mana? Kalau kita punya tanah yang baik, mau bertumbuh berbuah yang mana? Mau yang 100, 60 atau 30? 100 semua ya. 100. Dan kita punya iman. Aminkah? Saya pasti akan berbuah dengan luar biasa. Baik. Sekarang setelah Tuhan Yesus berkhotbah tentang itu, perhatikan. Setelah Tuhan berkhotbah tentang tanah itu, maka murid-murid bertanya, Tuhan maksudnya apa sih? Aku tak ngerti loh. Om Hari baru pulang dari Malang. Om Jawa kan. Gak ngertosan. Jadi kemudian Tuhan Yesus menerangkan. Kita akan lihat keterangannya dari ayat yang 11. Oke, Om Hari langsung aja supaya gak pakai kacamata. Ya saya. Oke. Perhatikan. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa? Benih itu ialah firman Tuhan. Sekarang saudara, anak-anak sedang mendengar apa? Ayo. Firman Tuhan atau dongeng?
Tuhan atau cerita komik? Firman Tuhan, amin. Oke. Jadi sekarang kita sedang ada dalam perumpamaan ini. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan ialah, perhatikan, orang yang mendengar, orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah apa? Iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan musuh kita sekarang apa? Ketika kalian sekarang mendengarkan firman Tuhan, perhatikan sama-sama. Tutup dulu aja, tutup supaya kalian tahu. Oke, anak-anak kecil yang besar tetap ya. Oke, perhatikan. Ketika mereka telah mendengar firman Tuhan, sementara mendengar firman Tuhan, tiba-tiba datanglah lalu mengambil firman itu. Begini biasanya iblis itu begini caranya. Sini om ambil. Handoko sedang dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya di sana. Maka datanglah iblis. Lagi tidak, kau usah perhatikan dengan firman Tuhan kan? Datanglah iblis sementara mendengar firman Tuhan. Iblis merampas. Tidak. Lagi dengar firman Tuhan, kemudian main-main ballpoint. Berarti siapa? Yang merampas mana? Yang mendengar firman Tuhan mana? Yang merampas siapa? Iblis. Nah di sini siapa iblisnya? Mengerti kan? Lagi dengar firman Tuhan. Orang lagi dengar firman Tuhan. Dia marah karena dia sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Tapi yang merampas siapa? Ayo. Iblis, mana iblisnya? Makanya nanti gak mau kasih contoh. Tapi harus marah sama saya. Oh nggak saya belum kan? Iblis belum selesai bergaul. Lagi baca firman Tuhan. Hati bilang baca firman Tuhan. Dengar ya. Kemudian iblis. Hati bertanya, terganggu nggak? Marah nggak kira-kira? Maka hilang buah. Kalau dia, kita belum sampai di sana dulu. Sekarang benihnya dulu. Makanya kalau ada teman yang mengganggu berarti dia. Kalau ada teman ngobrol dan kalian ngobrol ketika mendengar firman Tuhan, berarti kalian ngobrol sedang menjadi apa? Oke. Sadarilah. Tidak berdebat. Mau disebut iblis? Loh, perhatikan. Ini Om Hadi loh, bukan ini firman Tuhan loh. Om Hadi yang menyampaikan. Kalau nggak percaya, coba di Alkitab ayat ini. Oke, jadi katakan kalau ada yang mengganggu, jangan. Berarti yang mengganggu siapa? Kalau ketika mendengar firman Tuhan mengganggu, kalau dia baca sendiri silakan nggak apa-apa. Tapi kalau mengganggu berarti iblis. Oke, pelan-pelan. Jadi firman Tuhan katakan, orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Itu tanah yang di pinggir jalan. Bagus. Yang jatuh di tanah
biasa Tante Vera memuji Tuhan, luar biasa Om Hari khotbahnya, ya. Tetapi mereka tidak berakal. Mereka cuma percaya sebentar saja. Waktu dalam masa pencobaan mereka murtad. Maksudnya begini, kita mendengar firman Tuhan di tempat ini, sungguh-sungguh. Ya kan? Terima, wah puji Tuhan, nyanyiannya menyanyi sungguh-sungguh. Waktu turun di kamar, bantalnya diambil temannya. Pencobaan datang. Pada waktu masa pencobaan, hilang sukacitanya, bertengkar, maka tidak berbuah kita. Kenapa? Cuma karena apa? Ada yang begitu? Belum ya, belum. Tunggu tanggal mainnya. Ini kan masih awal, ini awal sesi. Makanya Pak Om Hadar harus gambarkan. Tapi Om Hadar nanti akan berbicara ke yang jauh. Oke. Jadi itu cuma itu tanahnya berbatu. Tanahnya berbatu. Oke. Sekarang tanah berikutnya 14. Yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, bertumbuh, belum berbuah, terhimpit oleh kekhawatiran. Wah, kekhawatiran, khawatir tidak kebagian makan, khawatir nanti air habis, banyak kan? Khawatir nanti diambil barangnya, hati-hati loh. Dan kemudian dihimpit oleh kekayaan. Sementara mau sesi, orang main game di luar, dia cuma dengan bangga dengan kekayaannya, dengan iPad-nya, disuruh bermain malah dengan kekayaan, dengan iPad-nya di kamar. Ayo sudah sekarang saatnya sesi. Waktu sesi pura-pura, tapi kemarin Om Hari begitu. Om Hari begitu ada 2 orang pura-pura. Makanya Om Hari ngomong sekarang. Karena itu kan di Lepadia itu nginepnya di atas, jadi di kamar, nginep di atas, ibadah di bawah. Jadi Om Hari naik ke atas untuk lihat orang, ada orang tidur berdua, ditemani sama guru sekolah minggu. Waduh, gurunya baik lagi ditemani. Waktu ditemani diurut lagi. Om Hari dekati. Kenapa dia? Sakit. Sakit apa? Panas bau. Om Hari pegang, kok nggak panas? Tadi panas kok, tapi musiknya masih ada. Katanya gitu. Oh, nanti. Oke deh, sekarang Om Hari mau kamu berdoa. Iya kok. Sekarang kamu duduk. Om Hari sudah tahu tadi pas dari sesuatu, karena dia selalu pegang itu dan bantalnya. Sekarang kamu berlutut, duduk, dan duduk. Om Hari berdoa. Jadi waktu dia duduk, Om Hari pura-pura tendang bantalnya. Di bawahnya ada handphone menyala. Waktu dilihat, ya kan? Nggak di sini dong, ya kan? Di sini nggak ada, amin. Tepuk tangan. Di sini tidak ada, tapi tidak tahu di situ. Di sini yang tidak ada. Makanya ini akan menghimpit kekayaan ini dan kenikmatan hidup. Wah, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Baru ada buahnya sedikit, sudah mati cuma karena karena kekayaan, karena dia ingin sesuatu, kemudian tidak dapat, marah, tidak berbuah. Nanti kita akan lihat buah-buahnya. Oke, pelan. Yang terakhir, yang kelima, yang ke-15. Sama-sama, 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu tepuk tangan. Ya.
ke ayat yang ke-12. Ya, simpan Alkitabnya semua. Simpan Alkitabnya semua. Dan tidak ada yang pegang PowerPoint. Tidak ada yang pegang catatan lagi. Oke, perhatikan anak-anak. Ya, anak-anak ikut ya. Salah sendiri ikut scan. Makanya harus dengar baik-baik. Tidak boleh bermain. Kamu ada lihat? Bisa lihat ya? Perhatikan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu. Perhatikan. Dosa itu didatangkan oleh iblis. Suka melawan orang tua. Ya. Kemudian suka mencuri. Suka berbohong. Malas. Tetapi sekarang bukan malas lagi. Lebih suka main game daripada belajar. Sehingga tanggung jawab kita tidak lakukan. Nah, di sini ada iblis. Dan iblis itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Percaya? Dan untuk mengalahkan iblis dengan yang pertama ini, perhatikan ada dua ya dengan kesaksian kita. Kita cuma perlu iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Dapat ngomong keras-keras. Apa itu iman? Percaya kepada Tuhan Yesus murah. Percayaan kepada Tuhan. Ya bagi tak. Ilah sudah lagi. Kamu kelihatan pintar kelihatannya. Tuh kan, pintar kan? Ayo, apa itu iman? Sebesar apa kita percaya kepada Tuhan begitu? Oke, perhatikan. Iman itu percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan pelan-pelan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Siapa di sini yang berharap punya suami yang pemabuk? Angkat tangannya. Siapa di sini yang nanti kalau sudah besar mamanya bangkrut? Angkat tangannya. Halo? Ada? Tolong kok Ibrani 11 ayat 1. Catat dulu di kertas. Catat dulu semua bukunya. Ayo catat dulu Ibrani 11 ayat 1. Tulis semuanya. Ibrani 11 ayat 1. Kok kamu pindah lagi di sini aja? Ya sudah nggak apa-apa. Ibrani 11 ayat 1. Pelan-pelan ya. Hati terangkan baik-baik pelan-pelan dulu. Oke. Sudah? Simpan bolpoinnya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, kalau Mami cerita, kalau Mami pegang begini, semua berteriak. 1, 2, 3. Kalau Mami begini, oh no. 1, 2, 3. Baik. Kalau begini, semangat tangan, semangat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa di sini yang berharap tidak ada ikhlas?
Hardi sudah berapa kali bersaksi? Mungkin kalau yang berapa kali itu pernah dengar. Om Hardi bukan orang baik-baik. Sekali lagi, Om Hardi bukan orang baik-baik. Dulu suka berkelahi. Om Hardi dulu merokok. Ya, perhatikan semua. Dulu Om Hardi merokok, berbohong itu jago, nyontek itu pekerjaan. Tapi puji Tuhan, ranking 3 dari belakang. Yang penting naik. Boleh tanya. Ini jujur ya, tidak pernah tidak naik, selalu naik. Ranking 2, ranking 3, ranking 4. Tapi luar biasanya, ya luar biasanya sekarang. Ini hari kemarin Om Hardi minggu lalu di Bali, ya, Tante Vera di Malang, Om Hardi di Bali. Sementara Om Hardi di Bali, tidak bilang Vera lagi melayani. Ya, ada yang itu yang Om Hardi lihat. Wah, Om Hardi di Bali. Kemudian dari Bali langsung ke Malang. Tante Vera ke Jakarta, boleh bawa pindah kita. Sombong dia, kecil tapi sombong. Om Hardi ke Malang, di Jakarta. Nggak ketemu lagi kita. Maka baru ketemu sekarang di sini. Apa? Tapi puji Tuhan, sekarang sudah ketemu. Dari Malang, tadi pagi masih sesi pertama. Dongeng bukan? Menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak diberkati. Naik pesawat. Lihat, Om Hardi punya pakaian. Sebenarnya bukan celana ini, tanya Om Handoko. Om Hardi mau pakai celana sudah pakai celana yang nanti Om Hardi pakai ya kalau Abi lutut. Rok. Maksudnya rok and roll. Banyaknya rok. Baju celana yang mengkilat, celana kulit. Tapi Om Hardi ganti masa pakai celana kulit. Om Hardi bilang sama Om Kris, jangan tunggu saya, pergi, jemput kamera, bawa ke puncak, nanti saya datang sendiri, naik ojek. Tapi benar, oleh kemurahan Tuhan, tiba-tiba Om Handoko bilang, Bro, di mana bro? Saya di Cilegon, nanti saya jemput ya. Bayangkan mau naik ojek dari Bogor, makanya pakai tangan panjang. Tapi lihat, orang yang dulu tidak benar sekarang sudah dibenarkan. Wah, dulu suka nonton film-film porno. Nah, hati ngomong baik-baik ini, dengar, hati-hati. Ini pikiran-pikiran jelek, najis, ini iblis semua. Maaf, pikiran bukan firman Tuhan. Film-film seperti itu, mencuri, menyontek. Maaf, Om Hardi bermusuhan dengan orang tua, melawan orang tua, benci kepada orang tua cukup lama, seperti kamera juga ya. Tapi lihat kamera sekarang di layar depan, ciptakan lagu. Wow, dari mana ini? Sekarang Om Hardi dari sini, Om Hardi langsung kembali lagi ke Malang. Melayani lagi dari Malang ke Toraja. Dari Toraja balik lagi nanti ke Amerika. Lo nggak percaya? Nggak percaya? Amerika gitu loh, di Denver. Tapi nggak apa-apa, yang penting mengucap syukur. Dimanapun dia melayani di desa, mengucap syukur. Kenapa Om Hardi katakan begitu? Tidak ada dosa yang bisa menghalangi kalau kita mendatang kepada Tuhan Yesus.
Tante Vera sudah membunuh diri. Betul ya Tante Vera? Ya, membunuh diri, betul ya? Karena kecewa, sudah jelek, sakit-sakitan lagi. Ya, kalau dengan Tuhan Yesus dia dapat yang besar ya. Gagah lagi. Amin. Iblis, nah kita percaya, kita berharap, kita ingin, kita semua diberkati, kita berbuat. Tapi sekali kita ada penghalang. Apa penghalangnya? Kita suka melawan orang tua, malas belajar, ada kebencian, dan ada kekecewaan dengan hidup kita. Dan itu akan menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan. Tetapi dengan oleh darah Yesus kita diselamatkan. Amin. Hanya darah Yesus yang membuat sekarang Om Haki berdiri. Hanya oleh darah Yesus Tante Vera berdiri sekarang, bisa melayani. Oleh kuasa darah Yesus Om Daniel bisa melayani dengan sukacita. Baru meninggal papanya, tapi oleh karena Yesus dia tetap melayani dengan sukacita. Ini yang membuat kita sekarang akan bertumbuh dan akan menjadikan kita tanah yang baik. Hanya Yesus yang berubah. Mau berubah? Kita tidak bisa mengubah diri sendiri. Hanya Yesus yang bisa. Orang tua Om Hadi terbatas, pendeta pun terbatas. Maaf, camp ini terbatas. Camp ini sangat terbatas untuk membentuk kalian. Tetapi ketika kita benar-benar mau menjadi tanah yang baik dan bertumbuh menjadi berbuah untuk menghasilkan buah kemuliaan dari Tuhan, maka satu hal kita harus datang kepada Yesus. Hari ini kita siapkan hidup kita untuk menerima Tuhan Yesus sebelum kita lanjut dengan sesi yang berikutnya. Sebelum kita sesi yang berikut besok, sebelum kita keluar dari tempat ini, kita bereskan dulu setiap dosa kita. Hari ini datang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Sekali lagi, hanya dengan iman. Percaya. Mari. Ada yang tahu lagu dengan darah kau tebus dosaku? Dengan darah kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidup. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 oh Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Om Daniel bisa pakai musiknya. Dengar. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membaharui hidup kita, dan hanya darah Yesus, dan hanya kita percaya kepada Yesus. Itu aja. Tidak usah saudara berbuat apapun, hanya percaya kepada Yesus. Kita tidak perlu membayar darah Yesus. Kita tidak perlu berbuat baik untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, untuk menikmati pemberesan dari Tuhan Yesus oleh darah Yesus. Hanya dengan iman. Tetapi hari ini
sebelum kita lanjut, sebelum kita jauh dengan benih-benih firman Tuhan yang akan kita terima, kita akan bereskan dulu setiap tanah hati kita. Mungkin ada yang berbatu, mungkin sekarang ini ada yang di pinggir jalan hatinya. Maksudnya, kita mendengar firman Tuhan, tapi pikiran kita masih tetap di rumah. Kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mulai berpikir, iblis mulai mengatakan kamu tidak layak. Kamu pernah nonton film-film yang tidak benar. Pikiranmu najis. Iblis mencuri. Ketika kita mendengar firman Tuhan, maka iblis menyerang kita. Dan kita diingatkan, kita mungkin punya hati yang benci kepada orang tua. Kita mungkin punya hati yang suka berbohong, hati dan mulut yang suka berbohong. Hari ini bereskan di hadapan Tuhan dan biarkan kuasa darah Yesus mengalir dalam hidup kita. Dengan iman kita naikkan pujian ini, kita tutup mata semuanya. Kita naikkan pujian ini sambil tante Vera terus pimpin